Jangan kalian ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Tapi karena begitu kotornya, debu yang melekat di dalam jiwanya begitu kotornya, sehingga kehadiran Allah dalam dirinya itu tidak memantul keluar. Diutus ke dunia untuk apa? Makarimal akhlak, memuliakan akhlak. Ibadah yang dilakukan itu instrumen, alat. Puncaknya adalah jadi hari ini akan saya kupas dan akan banyak sekali hari ini kita mengupas ayat-ayat suci. Warisannya para rasul, warisannya para nabi yang selama ini hanya disentuh-sentuh bagian luarnya saja. Sehingga banyak ulama-ulama yang terkenal mengatakan kalau Al-Quran itu sampai hari ini masih perawan. Dan kita coba membuka rahasia terdalam sehingga dari kajian kita hari ini kita akan tahu kita semua ini ada di fase mana. Ya. Kira-kira itu kajian kita hari ini. Saya mohon izin karena nanti akan banyak ditampilkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya buka dulu Al-Quran digital miliknya Departemen Agama supaya kita nanti bisa melihat ya ayat-ayat ini secara langsung. Jadi saya tidak membuat presentasi secara sendiri. Mohon maaf. Ya, bisa melihat dari belakang karena ini yang paling besar ya. Jadi saya langsung menggunakan Al-Quran terjemahan Departemen Agama, ya, supaya semuanya bisa melihat ya. Baik. Sebelum saya masuk ke situ ada satu pesan emas. Saya menyebutnya ini pesan emas. Pesan ini disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan semua kita sudah tahu kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu sahabatnya Nabi Muhammad yang sangat terkenal. Yang beliau sampaikan adalah jangan kalian ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran. Tetapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Masuk ya pesannya? Jangan ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran. Tapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Seorang Umar bin Khattab menyampaikan pesan ini, pasti beliau punya alasan. Mungkin, ini mungkin, dugaan saya. Di zaman itu banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, ya tahu? Tetapi tidak layak diteladani. Mungkin dugaan saya. Kan tidak mungkin melarang kalau tidak ada fakta. Setuju ya? Sehingga muncullah kalimat emas ini. Jangan kalian ikuti
orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Paham ya? Oke. Nah, saya juga menyampaikan satu pesan emas dari seorang sufi besar yang sangat saya kagumi, yaitu Syekh Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, cermin tak memantul ya karena debunya, bukan karena cahaya tidak hadir. Jadi kalau ada cermin tidak memantulkan cahaya, itu bukan karena cahayanya tidak ada. Dia tidak memantul itu karena ada debu di permukaan cermin. Pernah lihat cermin yang kotor? Kalau cermin yang kotor, bayangan kita tidak jelas kan? Itu bukan karena tidak ada cahaya. Cermin ini tidak mampu memantulkan cahaya, bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena ada debu di permukaan cermin. Jadi kalau ada orang yang tidak berwibawa, ada orang yang tidak berharisma, bukan di dalam dirinya tidak ada Tuhan. Bukan tidak ada Allah. Karena Allah itu meliputi semua makhluknya. Tetapi karena begitu kotornya, debu yang melekat di dalam jiwanya begitu kotornya, sehingga kehadiran Allah dalam dirinya itu tidak memantul keluar. Pernah nggak ada lihat orang yang kejam? Kata-katanya penuh kebencian, pikirannya penuh kemarahan, emosinya meledak-ledak. Bukan nggak ada Allah, bukan nggak ada Allah dalam dirinya, bukan tidak ada sumber kebaikan dalam dirinya, tetapi begitu kotornya, sehingga cahaya ilahi dalam dirinya itu nyaris tidak tampak. Barangkali itu pesan dari Syekh Jalaluddin Rumi. Bisa nangkap pesannya? Oke. Gak apa-apa kalau gak bisa nangkap sekarang, nanti kan bisa diulang-ulang. Karena ini direkam dan akan diupload nanti sore di channel YouTube saya. Sebelum saya masuk ke ayat-ayat kitab suci, kita ada di fase mana? Ya, 3 fase keimanan ini akan saya jelaskan secara rinci. Dan pertanyaannya, kita di fase mana? Berarti seperti biasa, selesai kajian ini, kita akan tahu saya ada di fase mana. Itu namanya pembelajaran berbasis kompetensi. Itu yang akan saya tuju. Jadi ngaji itu harus jelas arahnya ya. Bagi yang sadar, ngaji itu bukan cari pahala lagi. Karena pahala yang sebenarnya adalah kita berubah nasibnya, kita berubah realitas kehidupannya, kita lebih bahagia, itu pahala itu. Dan pahala itu bukan soal nanti. Pahala itu harus kita rasakan di sini, saat ini, sekarang. Ya. Jangan berpikir nanti, besok itu belum tiba. Masa lalu juga sudah lewat. Kita bernapas di sini, saat ini, sekarang. Dan napas itu indikator hidup. Dan hidup kita ya sekarang, di sini, saat ini. Makanya selesaikan aja hari ini, tampil dengan baik hari ini, tidak usah memikirkan besok. Maka siapapun yang tampil baik hari ini, dia memiliki masa depan. Sesederhana itu sebenarnya hidup. Dan sebelum saya masuk ke sana, sekarang ini kan di dunia media sosial, itu ada satu fenomena yang sangat luar biasa. Nama fenomena itu Rojali dan Rohana.
Tahu nggak itu? Rojali itu rombongan jarang beli. Kalau rohana itu rombongan hanya nanya. Nah, fenomena ini terjadi di mall besar. Di mall besar itu katanya sekarang, ya, cari parkir aja susah, setengah mati. Apalagi bagi orang yang pikirannya negatif. Tapi kalau saya ke mall, selalu nyanyi. Dapat parkir yang enak, paling depan, selalu begitu. Ya sama anak-anak. Imajinasikan dapat parkir yang nyaman, begitu. Selalu begitu. Dan selalu ada, kan orang tidak selamanya tinggal di situ. Begitu saya datang, ada yang pergi. Kadang-kadang saya anak-anak suka begini, bilang, kok ayah tuh bisa parkir di tempat ini terus menerus ya? Gitu. Itu karena dari rumah tidak pernah berpikir parkir susah. Tetapi fenomena ini, sedemikian banyak orang berkunjung ke mall katanya. Tetapi omset para pedagang di mall itu, omset toko-toko itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya orang yang datang. Maka fenomena ini disebut fenomena rojali. Jadi rombongannya banyak, tapi jarang beli. Nah, ada lagi namanya fenomena rohana. Kalau rohana itu rombongan hanya nanya. Ada lagi ya, namanya rombongan rohali. Rombongan hanya lihat-lihat. Ada lagi rombongan rohalus. Ada lagi itu. Yaitu rombongan hanya elus-elus. Ada lagi ini. Namanya rombongan rocega. Tahu nggak itu? Rombongan cek harga. Iya. Begitu cek harga, langsung otaknya bereaksi, wah mahal. Ini perampokan. Ah itu. Pasti tidak akan pernah bisa menggunakan sepatu atau baju itu. Makanya hati-hati ya. Kemarin di kajian ngariksa, saya sengaja memberikan kajian khusus diet pikiran dan perasaan. Mungkin ada yang sudah dengar ya. Itu cara merubah nasib itu. Ya. Ada lagi rombongan berikutnya itu romusa. Bisa ditebak? Rombongan muka susah. Nah ini fenomena sosial, kelihatannya saya bergurau. Tetapi fenomena ini sebenarnya gambaran. Betapa banyak manusia sekarang ini lebih senang untuk pencitraan diri. Ingin dibilang kaya, ingin dibilang status sosialnya tinggi, ingin dibilang manusia terhormat gitu. Sekalipun harus membohongi dirinya sendiri. Dan saya yakin ya para peneliti yang membuat singkatan-singkatan ini itu bukan orang biasa. Itu mereka-mereka yang sangat tajam melihat fenomena sosial ini. Tapi saya tidak akan bicara itu. Justru saya akan menarik lebih dalam lagi. Banyak orang yang datang ke mall tetapi tidak berbanding lurus dengan omset para pedagang. Seperti banyak orang yang mengaku beriman, banyak orang yang mengaku beragama, tempat-tempat ibadah sibuk dengan berbagai macam ritual, tetapi tidak berdampak pada akhlak. Itu sebenarnya poin saya. Jadi bukan rojali, rohana itu sebetulnya saya bergurau aja. Nah banyak orang mengaku beriman, tetapi moralitas semakin memburuk. Itu poin saya. Banyak orang yang mengaku beriman,
Tetapi dia tidak memiliki ciri-ciri sebagai orang yang beriman. Kalau di Quran kan jelas sekali. Ciri orang beriman itu, kata Quran, 1, bahagia. Ya toh? 2, sholatnya khusyuk. Sholatnya ingat sama Allah, bukan ingat yang lain-lain. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Itu kata Quran itu. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja. Karena pakai bahasa Arab juga banyak yang gak ngerti. Yang keempat, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang gak penting. Kan begitu? Ya. Dan banyak lagi ciri orang yang beriman menurut Al-Quran. Nah, ciri orang yang beriman menurut Nabi Muhammad itu lebih detail lagi itu, melampaui yang ada di dalam Al-Quran. Karena beliau kan akhlaknya Al-Quran. Tidak disebut orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-kata dan perilakunya. Itu lebih tegas lagi kalau Nabi. Tidak disebut orang beriman kalau tetangganya merasa terganggu oleh kata-katanya, perangainya, perilakunya. Tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak karena makan kenyang, sementara tetangganya tidak bisa makan karena kelaparan. Itu tidak disebut orang beriman, kata Nabi. Tidak disebut orang yang beriman jika dia lewat suatu jalan, ada ranting, dia tidak singkirkan. Gitu. Ini ngakunya orang beriman, bahkan bikin polisi tidur. Pakai semen lagi. Gede lagi, ya. Puas kalau orang jatuh. Makanya kalau ingin disebut orang beriman, sederhana. Negara ini disebut negara yang beriman, kalau polisi tidur sudah nggak ada, itu aja. Walaupun karenanya polisi tidur tuh polisi yang paling jujur. Polisi tidur itu gambaran kan, yang berkendaraan tidak tertib, betul nggak? Yang tidak berkendaraan juga tidak terima, kan begitu? Ini masalah kan, masalah sosial kelihatan. Sederhana, ya. Tapi ini kan sangat luar biasa kalau kita mau jujur. Ranting saja tidak disingkirkan, kata Nabi tidak disebut orang yang beriman. Nih Bapak Ibu nih, kadang-kadang jadi penitia hari besar agama. Bikin panggung di tengah jalan, jelek aja. Gak peduli, orang gak bisa lewat. Gak peduli, ekonomi terhambat. Gak peduli, orang menjadi susah. Yang penting kita sedang menunjukkan ego keyakinan kita. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada apa tidak ada? Nggak ada? Oh, alhamdulillah, sudah beriman berarti. Nah, ini fenomena, ya fenomena. Jadi, ya fenomena rojali dan rohana itu sebetulnya hanya pintu masuk saja. Saya ingin masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi kita beriman itu jangan cuma pencitraan di luar. Iman itu sebetulnya kan masalah pribadi. Yang harus kita tampilkan keluar itu kan sebetulnya dampak dari keimanan itu. Yang ujungnya kan akhlak sebetulnya. Maka Nabi Muhammad bicara ciri orang beriman itu sudah lebih jauh dalam dimensi akhlak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya sarapan pagi aja. Sarapan pagi nih, mau sarapan pagi, saya memandang makanan di meja, ya udah, saya tunda dulu makannya, saya keluar dulu, sambil berjemur saya jalan, pakai celana kolor. Saya khawatir tetangga saya ada yang tidak punya beras, saya makan yang enak, sementara tetangga saya ada yang tidak punya beras, saya khawatir, yang terdekat aja. Jadi saya keluar dulu. Setelah saya tahu, oke, aman. Baru saya makan. Masih ingat gak? Saya tidak sekelas Nabi Muhammad. Wah, terlalu jauh.
Nabi Muhammad itu mau minum susu, ya, beliau pandangi dulu susunya. Saya lapar, kata Nabi, dan susu sudah di depan saya. Tapi saya khawatir ada yang lebih lapar dari saya. Maka beliau tidak jadi minum susu. Sudah begitu nggak Bapak Ibu iman? Sudah begitu belum? Cocok nggak kalau hari ini kita bahas 3 fase keimanan? Cocok. Nanti kita akan tahu ada di level mana kita. Oke? Siap? Siap masuk? Yes. Kita masuk ya. Saya akan masuk dulu dari data. Oh, mohon maaf. Saya masuk dulu dari data. Ada survei terbaru dari Pew Research Center. Dan kita harus bangga ya, karena negara kita dinobatkan jadi negara paling rajin berdoa. Ini riset serius ini, ya, riset serius. Sampai ada angka-angkanya. Jadi makanya saya tampilkan data statistiknya. Jadi orang Indonesia ini 269 ya, 300 ya, juta itu. Ya. Jadi penduduk kita ini kan sudah lewat itu. Sekitar 290 jutaan lah sekarang. Sekitar 269 juta 300 ribu itu berdoa. Jadi 95% orang Indonesia setiap hari berdoa. Saya sangat senang dengan riset ini. Bisa terbayang ya, betapa hebatnya negara kita kalau doanya ini benar gitu. Kalau doanya benar gitu. Tapi masalahnya kok ada yang nyeleneh itu di komentar di riset ini. Paling juara dalam berdoa, tapi paling juara dalam berdosa katanya. Itu yang nyeleneh itu, bukan saya, bukan. Itu saya lihat ada komentar di bawah riset ini. Ya, saya lihat ini di CNBC Research sebetulnya. Ini ditampilkan. Itu artikel ini. Cuman saya tidak tampilkan semua ya. Ya ada Kenya, ada Nigeria, ada Malaysia, ada Filipina, ada Brazil, ada Bangladesh, ada Ghana, Sri Lanka, Kolombia, India, Afrika Selatan, Turki, Peru, Singapura, Meksiko, ada juga Amerika, itu 44% warga Amerika berdoa. Ya. Chili 41%, Argentina 39%, Yunani 37%. Ya. Kenya itu 84%, Nigeria 84%, Malaysia 80%. Ya, itu datanya. Bisa dilihat ya nanti. Biar hemat waktu, saya tidak sebutkan semua. Tapi ada yang menggelitik dari hasil riset itu. Ternyata negara-negara yang penduduknya rajin berdoa itu rata-rata ekonominya kurang bagus. Gitu. Ini ada kekhawatiran sebetulnya. Kan Bapak Ibu juga biasanya rajin berdoa kalau lagi susah kan? Betul nggak? Ini kalau dikaitkan dengan hukum tarik-menarik berbahaya. Kalau kita berdoa didorong oleh rasa kekurangan, sebetulnya kita tidak sadar sedang menarik kekurangan-kekurangan baru. Itu hukum tarik-menarik. Like attracts like. Ini science. Ini science. Jadi ada masuk science sedikit ya, supaya semuanya berargumen. Makanya doa itu kan sebetulnya ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, berulang-ulang, itu doa yang sebenarnya. Karena alam semesta ini tidak mengerti kata-kata. Yang dimengerti itu adalah getaran, energi. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang di YouTube saya. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu mungkin bisa menangkap. Kenapa 95% penduduk kita berdoa, tetapi apa yang dimintakan dalam doa itu nyaris tidak terlihat.
Ini kan pertanyaan, betul nggak? Pertanyaan, pernah nggak Bapak Ibu bikin riset pada diri sendiri? Saya doa rajin ya setiap habis sholat. Tapi kok rasanya hidup saya begini-begini aja. Pernah begitu nggak? Pernah begitu nggak? Tetapi ada nggak upaya untuk berubah? Atau menyelidiki di mana letak kesalahannya? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Oh bagus. Ada saja keinginan untuk berubah, itu sudah sadar itu. Ya, sudah sadar. Nah, silakan aja lihat di dalam satu judul YouTube saya tentang teknik berdoa. Jadi kalau 95% penduduk kita berdoa dengan benar, ini luar biasa ini. Bisa jadi negara maju kita. Berdoanya kan sudah, tinggal caranya nih diperbaiki. Ingat ya, doa itu bukan ngatur-ngatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginan kita, bukan. Bukan. Justru doa itu kan artinya adalah ajakan. Doa itu artinya undangan. Doa itu justru merasakan kehadiran Dia, sang keberadaan, karena kehadirannya itu sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Nah, ini harus ada pelatihan khusus. Khusus pelatihan untuk cara berdoa yang benar. Jadi di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada satu perintah berdoa. Ini pernah dengar gak ayat ini? Ud'u rabbakum tadru'an wa khufyatan. Pernah dengar gak ayat itu? Pernah? Oke. Yang pernah dengar itu santri berarti. Ya. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu tadru'an, dengan penuh rasa hormat, wa khufyatan, dan tersembunyi. Ternyata doa itu penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu kuncinya. Tapi nggak saya buka hari ini. Biar penasaran, belajar dulu ya. Belajar dulu. Enak aja langsung dibukakan. Tapi saya sudah mempraktekkan ayat itu. Oh ternyata saya juga dulu suka berdoa ngatur-ngatur Tuhan gitu. Makanya Tuhan bilang sama saya, bingung kata Tuhan. Yang Tuhan lu apa gue kata Tuhan. Betul nggak? Katanya berserah diri kepada Allah. Tapi malah kita ngatur-ngatur Allah kan begitu. Saya tidak melarang berdoa. Tapi berdoalah dengan syarat yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ud'u rabbakum tadru'an wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu, satu tadru, penuh rasa hormat. Yang kedua, wa khufyatan, dan tersembunyi. Nah ini harus dikaji khusus teknik berdoa ini. Mungkin harus dibikin pelatihannya karena tidak akan cukup dibongkar di kajian umum seperti ini. Saya tunda dulu yang itu ya. Oke. Nah, para psikolog membuat istilah untuk manusia, ada istilah dalam psikologi itu namanya hipokrit. Hipokrit itu apa? Berpura-pura memiliki prinsip moral, padahal tindakannya bertolak belakang. Banyak kayak gitu. Jadi kelihatan seperti bermoral gitu, ya. Dibungkus dengan lembaga, seolah lembaga moral gitu. Dibungkus dengan kain kehormatan, seolah bermoral gitu. Tetapi ternyata di dalamnya busuk dan bertolak belakang. Jujur ya Bapak Ibu, kira-kira hipokrit ini banyak gak di kehidupan kita? Banyak apa banyak sekali? Oh banyak sekali ya, oke. Ya, yang kuasa, yang punya kuasa korupsi, ya, yang miskin juga menjarah, mencuri, dan masing-masing merasa paling benar kan begitu. Ini hipokrit itu. Jadi hipokrit itu sudah melakukan tindakan yang tidak bermoral, tapi masih menganggap dirinya itu seolah-olah terhormat. Gitu kan? Jadi kalau sudah pakai baju orange pun masih melambai-lambai. Kayak pahlawan. Itu hipokrit. Nah, kenapa muncul mentalitas yang hipokrit ini? Kalau kita telusuri, apakah dia tidak beragama? Beragama. Apakah dia tidak mengaku orang beriman? Beriman. Betul nggak? Bahkan kejadian-kejadian yang amoral justru terjadi
Bahkan di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap sebagai tempat yang bermoral. Gak usah saya jelaskan ya, sudah pada mengerti. Sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang pertanyaannya, gak usah buat orang lain. Apakah saya hipokrit? Kan gitu. Kita berpenampilan religius, ya. Kita juga menjalankan ritual agama setiap hari. Tetapi ternyata di sini masih ada kebencian, tidak suka orang lain bahagia, masih tidak bisa menerima perbedaan. Masih ada nggak dalam diri kita yang semacam itu? Masih hipokrit. Itu hipokrit masuknya, ya. Jadi ada sesuatu di luar dengan di dalam berlawanan gitu loh. Betul nggak? Ya, untung aja Allah itu hebat ya. Sampai sekarang aib-aib kita disembunyikan sama Allah. Sehingga kita hari ini masih terhormat. Padahal kita ini hipokrit sebetulnya. Nah, sengaja saya tampilkan istilah psikologi supaya kita paham dan sadar. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Saya akan memulai kajian hari ini dari Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Yuk, ayat ini sudah familiar dengan kita, tapi kita masuk lebih dalam sedikit. Masuk lebih dalam sedikit. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan. Wa minan nasi may yaqulu. Di antara manusia ada yang mengatakan. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir. Dan hari kemudian. Tapi kata Allah. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Clear ya? Nah, ada pertanyaan ini. Pertanyaan. Coba Bapak Ibu dengarkan pertanyaan saya. Bapak Ibu mengawali iman. Mengawali iman. Sejak kapan? Kita kan cuma karena Bapak Ibu saya beragama X, maka saya ikut agama Bapak Ibu saya. Walaupun Bapak Ibu saya pun tidak pernah mengajarkan yang sesungguhnya kan. Disuruh iman, iman aja kan. Betul nggak? Padahal iman itu adalah meyakini yang belum terlihat sampai bisa melihat yang diyakini. Bapak Ibu meyakini yang belum terlihat? Yes. Tapi sekarang sudah nggak melihat yang diyakini? Sudah belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi banyak gak orang yang mengaku beriman? Banyak? Ya. Kalau mengaku itu, kan harus diaku Bapak Ibu, setuju nggak? Setuju ya? Mengaku itu kan harus diaku. Cukup gak mengaku kalau nggak diaku? Nah sekarang Bapak Ibu mengaku beriman kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah? Pertanyaannya ada lagi. Emang udah tahu? Udah kenal? Betul nggak? Nah, kebanyakan manusia mengaku beriman itu hanya kepada dirinya sendiri dan kepada orang di sekitarnya. Bahwa saya beriman. Setuju? Nah ini masuk di ayat ini. Kata Allah, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu bukan orang yang beriman. Nah, kira-kira bisa nangkap nggak ayat ini? Kenapa Allah bilang begitu? Kenapa Allah bilang begini? Dan ini di permulaan surat Al-Baqarah. Ada yang bisa menjawab? Kenapa Allah bilang begini? Karena faktanya ada. Realitanya ada. Betul nggak? Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau gitu, saya mau bongkar nih rahasianya. Kita coba kita lihat ciri-ciri orang yang ada di fase ini. Ulangi ya. Ayatnya diperjelas dulu.
Masih ingat yang tadi? Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kata Allah, wa mahum bimu'minin. Sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Jadi kira-kira yang dibicarakan oleh Allah ini orang sudah beriman belum? Belum kan? Baru mengaku beriman. Clear? Oke. Perlu nggak saya jelaskan ciri-cirinya? Oke. Kita bongkar sekarang. Ciri orang yang mengaku beriman ini seperti apa? Kata Quran. Yuk kita bongkar rahasianya sekarang. Ini saya tutup dulu. Dan saya masuk pada Al-Quran yang sudah saya tampilkan itu. Yuk kita buka dari sini. Bapak Ibu lihat saya semuanya. Lihat saya ingin dilihat. Ya saya semuanya. Iman itu kata Nabi Muhammad. Al-iman tasdikun bil qalbi. Wa ikrarun bil lisan. Wal amalun bil arkan. Jadi iman itu mulanya dari pembenaran oleh kolbu, lalu meluncur ke dalam lisan, lalu puncak akhirnya adalah perbuatan. Yes? Nah tadi sudah saya jelaskan ya, ciri-ciri orang yang beriman, sedikit menurut Al-Quran, sedikit menurut hadis-hadis Nabi. Yes? Oke. Nah, jadi selaras kan antara kolbu, ucapan, dan pikirannya selaras. Kolbu itu sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Dia punya fungsi 3. Itu dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 179. 3 fungsi kolbu. Yang pertama memahami. Yang kedua melihat. Yang ketiga mendengar. Makanya ada kata-kata bijak. Belajar melihat tanpa mata. Belajar memahami tanpa pikiran. Itu maksudnya kita belajar melihat dengan kolbu. Belajar mendengar dengan kolbu. Belajar memahami dengan kolbu. Itu yang disebut dengan intelijensia. Kecerdasan yang melampaui intelektualitas. Ini tidak bisa diajarkan di universitas. Universitas kebanyakan hanya mengajarkan intelektualitas. Akibatnya orang sekolah tinggi, menjabat jabatan tinggi, tetap aja korupsi. Intelektualitas itu bukan kesadaran, Bapak Ibu. Kesadaran itu intelijensia. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi jujur, bicara jujur, berpikir jujur, bertindak jujur. Itu lebih bermartabat menurut saya. Dari sekolah tinggi-tinggi, hanya mengelabui masyarakat. Oke, ciri yang pertama, kita baca ya. Ayo. Ciri yang pertama. Sesungguhnya orang-orang kafir, ini harus dibikin halus nih terjemahannya. Karena kalau kata kafir tidak diterjemahkan, apalagi kita menganggap orang kafir itu adalah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, ini menurut Menteri Agama yang sekarang, ini tidak lembut. Oke, kafir itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Kafir itu bahasa Arab, artinya apa? Tertutup. Sudah saya ulang-ulang. Bahasa Inggrisnya cover. Bahasa sepak bolanya kiper. Bahasa pasarnya koper. Bahasa golnya kuper. Makanya kalau kurang gaul juga itu kuper. Ya. Kafir. Tapi kafir itu artinya tertutup. Sekarang coba perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Yes. Sama saja bagi dia. Dikasih ceramah. Tidak dikasih ceramah. Tidak juga akan beriman. Iman apa artinya? Terbuka. Tertutup apanya? Tertutup kalbunya sehingga tidak bisa memahami, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Coba Bapak Ibu, kalau kelopak mata kita ditutup, saat ini langsung kita kehilangan pandangan. Sehingga kita hanya menerka-nerka kan, kalau ini tertutup. Jangan-jangan iman kita cuma menerka-nerka. Dalam bahasa Quran itu yang disebut dengan zon.
Wa may yattabi'u aktsarhum illa dzann. Sesungguhnya manusia kebanyakan meyakini sesuatu karena zon aja, prasangka. Prasangka itu adalah persepsi. Prasangka itu opini buatan kita. Itu buatan pikiran. Oke, lanjut dulu. Jadi ciri orang yang tertutup nih pandangan kolbunya, dia dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tetap saja tertutup. Jadi terjemahnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi dia. Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tidak juga akan terbuka. Jujur Bapak Ibu sekarang, setelah dengar peringatan dari sini, masih tertutup atau sudah terbuka? Oke, lumayan itu. Sudah naik sedikit nih. Udah naik sedikit. Tapi kalau dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan aja tertutup. Apalagi tidak dikasih peringatan, tetap tertutup. Nah, ini ciri yang pertama. Ayo simpulkan. Orang-orang yang mengaku beriman tapi masih tertutup, cirinya apa? Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tetap saja tertutup. Apa maksudnya? Bapak Ibu, ceramah-ceramah agama itu tidak akan membuat seseorang yang tertutup menjadi terbuka. Coba Bapak Ibu, pidato di depan pintu yang tertutup. Terbuka enggak? Wahai pintu, terbukalah. Saya mau masuk pintu. Terbuka enggak? Mau ceramah sampai kiamat. Berbusa mulut kita, tidak akan. Coba ambil kuncinya, masukkan ke lubangnya, jetrek dibuka. Jadi cara untuk membuka itu tidak cukup dengan ceramah. Clear sampai sini? Oke. Dan selama ini kita menganggap kalau sudah dengar kajian, sudah pencerahan. Belum. Kajian yang saya berikan ini baru membuka pikiran, bukan membuka kolbu. Karena pikiran dengan kolbu dua hal yang berbeda. Sekarang jujur saya tanya, terbuka nggak Bapak Ibu pikirannya? Terbuka. Terbuka nggak kolbunya? Belum. Karena kalau yang sudah terbuka kolbunya, kata Quran jelas, dia itu bisa ingat kepada Allah. Kan habis ceramah juga belum bisa ingat. Betul nggak? Oke, clear sampai sini. Ciri yang pertama. Ciri siapa ini? Ciri orang yang mengaku beriman. Yes? Oke, lanjut. Ciri yang kedua, ya, khotamallahu ala qulubihim. Nah, perhatikan saya semuanya. Kolbunya masih terkunci. Karena kolbunya masih terkunci, berikutnya apa? Pendengaran kolbunya juga terkunci. Kemudian penglihatan kolbunya terkunci. Walahum azabun adim. Maka dia setiap saat mendapatkan azab. Dari mana azab itu? Bukan dari Allah. Dari ketertutupan kita sendiri. Azab itu kan dari kebodohan. Karena tertutup maka jadi azab. Apa azab? Azabun adim itu adalah siksaan ruhani. Bapak Ibu, siksaan ruhani itu yang paling luar biasa menyiksa manusia. Tidak tenang, gelisah. Dulu pengen rumah bagus sudah punya tapi merasa kosong. Pengen beli mobil baru sudah punya kosong. Pengen dapat jabatan tinggi sudah punya kosong. Ada nggak yang kayak gitu? Wah, banyak Bapak Ibu. Cuman saya nggak mau menyampaikan hasil riset saya. Berikutnya, yang ke-9. Yang selanjutnya. Jadi udah berapa ciri orang yang mengaku beriman? Udah berapa tadi?
Dua ya. Satu, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan tetap tertutup. Tidak bisa membuka diri pada orang lain, malah menyerang orang, malah menyalah-nyalakan orang. Bukan sadar. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Banyak banget. Dua tadi, apa? Terkunci kolbunya. Sehingga terkunci pendengarannya, terkunci penglihatannya. Maka gara-gara dia terkunci di situ, dia setiap hari mengalami azabun adim, tersiksa batinnya, mengalami kehampaan yang luar biasa. Banyak yang gitu? Banyak Bapak Ibu. Gampang lihat orang yang tersiksa batinnya. Gampang. Wajahnya serem. Mau dibedakin kayak Pinocchio pun tetap serem. Yang berikutnya, ciri yang ketiga, perhatikan. Yuhadi'unallaha walladina aman. Mereka itu dengan mengaku beriman seolah-olah sedang menipu kepada Allah. Sedang menipu kepada manusia. Tapi kata Allah apa? Wa ma yakhda'una. Padahal mereka sebetulnya menipu illa anfusahum, dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuma mereka tidak sadar. Kan orang yang mengaku beriman itu nggak mau disebut tidak beriman. Betul nggak? Dan kalau ditanya, kau beriman? Saya beriman. Ngaku, cuman dia pikir dengan ngaku itu dia berhasil menipu Allah. Dia pikir dengan begitu dia berhasil menipu orang yang beriman. Padahal kata Allah, kamu menipu diri kamu sendiri. Wa ma yash'urun, cuman kamu tidak sadar. Jadi ciri yang ketiga, catat apa? Dengan mengaku beriman, dia berharap bisa menipu Allah. Bisa menipu orang lain yang benar-benar imannya. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Sadar nggak? Gak sadar. Pernah nggak Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran sedetil ini? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Ya sekarang. Sekarang. Ya. Di sini ya. Makanya beruntung ya. Oke. Sudah berapa? 3. Sekali lagi, ini ciri siapa? Ciri orang yang mengaku beriman. Ada nggak ciri itu pada diri kita? Ada. Itulah fase 1. Berarti kita berada di fase belum beriman. Baru fase mengaku beriman. Ini fase 1 Bapak Ibu. Nah kira-kira bisa ditebak nggak fase 2 dan fase 3-nya? Setelah fase ini lewat dan disadari, baru akan masuk fase 2. Yaitu fase mengawali iman. Tapi ada fase yang ketiga yang lebih berbahaya lagi. Fase setelah mengawali iman. Apakah orang yang mengawali iman akan terus beriman? No, nanti kita buka ayatnya. Tapi sudah ada gambaran? Fase 1 apa? Mengaku beriman. Sudah beriman? Belum. Fase 2? Mengawali iman. Sudah beriman? Sudah, tapi awal iman. Nah, fase ketiga barulah disebut fase orang yang beriman. Nanti kita bongkar ciri-cirinya. Yes, sampai sini. Clear? Sederhana? Oke, sudah berapa ciri? 3. Lanjut. Ciri yang keempat. Fi qulubihim maradun. Nah, di dalam kolbunya ada penyakit. Fazadahumullahu marado, dan ditambah penyakitnya. Bisa ditebak penyakit apa? Penyakit apa? Ini, awas ya, saya tidak cerita hati. Saya cerita kolbu Bapak Ibu. Kolbu dengan hati itu beda. Ini cerita kolbu. Iman itu tidak urusan dengan hati, dengan kolbu.
Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Ini yang sedang dibahas adalah kolbu, rumahnya Allah. Awas, makanya harus luas ya referensinya. Di dalam kolbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa sudah beriman. Padahal baru ngaku. Clear? Penyakit bukan itu. Penyakit. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Makanya akhirnya apa? Ya, kayak Rojali. Kayak Rohana. Betul nggak? Iya. Jumlah yang datang ke mall banyak, tapi omset tidak bertambah. Makanya sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Kekurangan orang alim adalah sombong. Karena merasa sudah ibadah, sudah sholat. Walaupun yang diingat entah apa. Sudah haji, sudah umrah. Semua ritual sudah dilakukan, sudah berdoa. Udah masuk yang 95% tadi menurut penelitian. Tetapi akhlak tidak berubah. Padahal Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk apa? Makarimal akhlak, memuliakan akhlak. Ibadah yang dilakukan itu instrumen, alat. Puncaknya adalah akhlak. Makanya puncaknya agama itu akhlak, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu agamanya paling benar, paling baik, tunjukkan akhlaknya paling mulia. Akhlaknya rahmatan lil alamin. Orang lain merasa nyaman ketemu kita, bukan merasa takut. Sampai sini dalam kolbunya ada apa? Penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa apa? Merasa beriman. Penyakit bukan itu. Penyakit. Nah, karena berpenyakit itu menular, maka fazadahumullahu marodo. Ditambah lagi penyakitnya. Walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Mereka mendapatkan siksa yang pedih dari penyakitnya itu. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim bima kanu yaksibun, disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya Bapak Ibu? Jelas, mengaku beriman. Makanya jangan kemana-mana kalau ngaji. Fokus di ayat ini, fokus. Apa dustanya Bapak Ibu? Ngaku beriman. Jadi kalau ngaku beriman padahal bukan orang beriman, dusta? Dusta, kata siapa? Awas, ini sedang membahas Al-Quran. Fokus, tahu dustanya? Nah, mau sampai kapan berdusta? Lalu untuk menghilangkan dusta itu, ya jadi Rojali. Pencitraan aja di luar. Betul nggak? Dibungkus ketidaktahuan kita dengan berbagai macam kulit. Bapak Ibu, itu tidak akan menyembuhkan. Gak akan menyembuhkan. Ciri yang berikutnya. Udah berapa? Dicatat. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lihat saya semuanya. Bumi itu ada dua Bapak Ibu. Bumi yang besar dan bumi yang kecil. Nih bumi kecil. Rusaknya bumi besar itu karena bumi kecilnya rusak. Lihat saya semuanya.
Semua orang yang berani membabat hutan merusak bumi besar. Kenapa dia merusak bumi besar? Rusak bumi kecilnya. Rusak di sini. Egois, tidak mikirkan keselamatan orang lain. Dia tidak berpikir kalau satu pohon itu menghasilkan ribuan oksigen setiap hari. Dia lupa bahwa dia butuh oksigen buat bernafas. Dia bernapas membutuhkan oksigen. Hasil bernapas, dia mengeluarkan racun namanya karbon dioksida. Kalau orang yang sadar, gak mungkin dia memotong pohon. Gak ada knowledge di sini. Yang dipikirkan uang. Dan dibagi-bagi. Hutan kita sekarang habis. Coba, yang babat hutan itu tanya, apakah Anda orang beriman? Pasti nggak ngaku orang beriman? Pasti ngaku. Lihat KTP-nya. Jelas Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu, suka merusak bumi yang kecil ini? Atau belum jelas pertanyaan saya? Makan teratur nggak? Pagi makan nasi goreng jam 7. Jam 8, gehu. Jam 9, bala-bala. Jam 10, mie ayam. Jam 11, kupat tahu. Jam 12, nasi bungkus. Ya Allah. Makan tubuh kita jadi rusak. Kolesterol tinggi, hipertensi, kadar gula naik. Trigliserida naik, asam urat, lengan cara rangkel, siram asup kan lengan. Coba Bapak Ibu, suka merusak ke bumi ini. Saya makan tadi pagi habis olahraga, ya. Sebelum olahraga, saya minum dulu minyak zaitun 1 sendok. Saya minum madu 1 sendok. Minum air mineral 600 ml. Olahraga. Jadi sudah dikasih dasar perut kita. Habis itu makan jus 8. Jus 8 udah saya ungkapkan berkali-kali. Gampang. Apel Malang, Sunkist, wortel. Ya. Bawang bombay, untuk jantung, kunyit, jahe, nanas sedikit, kasih madu. Jus, blender, minum. Habis itu makan paling tidak 3 jenis buah, warnanya beda-beda. Silakan pilih. Ya, yang penting 3 jenis buah warnanya beda. Karena warna itu penting buat tubuh. Nanti kalau saya ditanya, apa pentingnya warna? Oh nanti 10 SKS kuliahnya, khusus tentang nutrisi. Habis itu saya makan labu, yang baby itu, direbus saja. Buncis, tukar-tukar mau pakai brokoli boleh. Wortel, rebus semuanya. Udah, makan telur. 2, direbus. Udah, sejam sekali saya minum. Jam 1 nanti saya makan, sedikit agak besar. Habis itu saya saum sampai besok lagi. Ketemu lagi besok pagi. Sudah gitu aja. Biarkan istirahat, itu namanya intermittent fasting. Karena sudah terbukti ternyata mengistirahatkan lambung itu membuat tubuh jadi sehat. Terjadi regenerasi sel. Itu yang disebut dengan autopagi, autopagisom. Sayang nggak Bapak Ibu pada tubuh? Sayang? Dihormati nggak tubuh kita? Disayangi ya tubuh kita? Ya Allah, beli sepatu aja cap kelinci. Makanya ada penelitian di Harvard University. Kalau orang katanya wajahnya muram, jangan-jangan sepatunya kurang bagus. Itu hasil risetnya begitu, ya. Karena kalau sepatunya sakit, wajah muram. Kasih kaki kita sepatu yang bagus. Kenapa? Layakan. Hormati. Makanya kalau saya mau beli baju, saya bilang,
Saya membeli baju bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya karena menghormati kendaraan yang diciptakan oleh Allah, yang mengantarkan jiwa saya kepada Allah. Ini kendaraan hebat loh, kasih yang bagus.